Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Makki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Bilangan 13. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita melihat di pasal ini bahwa bangsa Israel sudah ada di depan pintu tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka masuk, mereka menghadapi masalah yang besar. Bangsa yang mendiami Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan. Israel bagaikan belalang kecil di hadapan raksasa yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memasuki tanah Kanaan hanya mimpi di siang hari bolong. Mengapa 10 orang pemimpin itu takut, khawatir, cemas, merasa tidak mungkin, pesimis, karena mereka berfokus pada kesulitan, kenyataan, pandangan realita mereka. Sedangkan mengapa Yosua dan Kaleb berbeda? Karena mereka memandang Tuhan yang mampu, pasti mampu menolong mereka meraih janji-janjinya Tuhan. Tuhan lebih besar daripada keadaan dan masalah. Itu yang ada di dalam benak Yosua dan Kaleb, utusan dari suku Yehuda dan Efraim. Saudara, bila kita memandang kesulitan hidup lebih besar, tambah besar, sangat besar dibandingkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka yang jadi kita akan bersikap seperti 10 orang pengintai itu. Sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan agar menjadi rema, sehingga iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh dari pengalaman-pengalaman hidup, sulit, senang, suka duka bersama Tuhan. Iman bertumbuh dari pengenalan yang lebih erat, akrab dengan Tuhan, sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan dan terus melangkah bersama Tuhan. Mari kita jangan bersikap seperti 10 orang pengintai yang melihat realita dengan cara pandang mereka sendiri. Sedangkan Yosua dan Kaleb memandang realita dengan cara pandang Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan pengalaman penyertaan Tuhan.
Tuhan dengan ajaib menyediakan makanan, minuman, kesehatan mereka, penjagaan siang dan malam, melewati banyak musuh. Itu yang ada di benak mereka. Sehingga iman mereka tidak goyah, bahkan tambah teguh. Kalau Tuhan sudah tolong sejauh ini sudah di muka pintu tanah perjanjian, pasti Tuhan akan menolong mereka menggenapi janji Tuhan. Saudara, mari kita menguatkan iman percaya kita. Jangan goyah seperti 10 orang pengintai lainnya. Tuhan menolong kita. Amin.